Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai perencanaan. Bersama saya, Bu Vanita Afrilia, dosen program studi administrasi pemerintahan Universitas Padjadjaran. Marilah kita mulai pembahasan hari ini. Teman-teman, perencanaan itu apa sih? Apakah memang betul perencanaan itu kegiatan merencanakan? Namun perlu kita pahami ya definisi perencanaan terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama simak mengenai perencanaan. Definisinya itu merupakan proses yang melibatkan penyusunan langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selain itu, berikut ini beberapa definisi perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, yang dimana perencanaan itu merupakan seleksi dan menggabungkan tindakan yang paling baik dan paling efektif untuk mencapai tujuan. Bersumber dari Principles of Management tahun 1960 ya. Yang kedua itu menurut Kuntz and O'Donnell, yang dimana menurut mereka perencanaan adalah proses pengambilan keputusan tentang tujuan organisasi, alokasi sumber daya, dan penentuan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Itu bersumber dari Principles of Management and Analysis of Managerial Function pada tahun 1972. Yang ketiga, menurut Ricky Griffin. Griffin itu mendefinisikan perencanaan sebagai proses pengembangan tindakan atau keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat itu menurut Robbins, Coulter, dan juga DeCenso. Menurut mereka, perencanaan itu merupakan proses menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Itu bersumber dari bukunya Fundamentals of Management tahun 2013. Dan yang kelima itu menurut Stephen R. P. Robbins dan juga Mary Coulter. Dan dalam buku manajemen, mereka menggambarkan perencanaan itu sebagai proses menentukan tujuan organisasi dan juga langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya itu menurut Fred R. David, yang dimana menurut David itu perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan pengembangan metode untuk mencapainya. Itu bukunya dari berjudul Strategic Management, Concept and Cases, A Competitive Advantage Approach, itu pada tahun 2020. Nah, tentunya perencanaan itu merupakan proses yang kompleks ya, dan banyak aspek yang dapat mempengaruhinya. Nah, inilah aspek-aspek yang mempengaruhi perencanaan, diantaranya meliputi yang pertama, tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, lingkungan eksternal seperti contohnya perubahan tren sosial, demografi, teknologi, regulasi, dan juga kebijakan. Selanjutnya, yang keempat itu budaya organisasi. Dan yang kelima itu struktur organisasi. Dan yang keenam itu adalah teknologi informasi. Yang ketujuh adalah kepemimpinan dan juga manajemen. Dan yang terakhir yaitu resiko, ketidakpastian, dan kinerja masa lalu. Ternyata ada berbagai teori mengenai perencanaan yang perlu kita ketahui bersama teman-teman. Yang pertama, teori perencanaan terprogram atau program planning teori, yang dimana teori ini menekankan penggunaan metode analisis dan rasional dalam merencanakan. Perencanaan terprogram mencakup pemilihan alternatif tindakan yang tepat dan pengembangan rencana yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Selznick pada tahun 1957. Nah, selanjutnya ada teori perencanaan situasional atau contingency planning theory, yang dimana teori ini
mengakui bahwa setiap situasi atau kondisi organisasi itu bisa berbeda, dan oleh karena itu rencana itu harus disesuaikan pada kondisi tertentu. Perencanaan situasional ini menekankan fleksibilitas dan juga adaptasi dalam rencana organisasi. Nah, para ahli seperti Lawrence dan juga Lords pada tahun 1967 telah mengembangkan teori ini. Nah, kemudian ada teori pengambilan keputusan atau decision making theory, yang dimana teori ini berfokus pada proses pengambilan keputusan yang mendasari perencanaan. Nah, teori ini mencakup analisis pengambilan keputusan, pemilihan alternatif, dan juga pengukuran resiko. Herbert Simon adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori pengambilan keputusan. Ada juga nih teori perencanaan strategis atau disebut strategic planning theory, yang dimana teori ini berkaitan dengan pengembangan rencana jangka panjang yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini perencanaan strategis ini melibatkan analisis lingkungan, lalu melibatkan penentuan strategi dan juga alokasi sumber daya. Di sini Michael Porter dan juga Henry Mintzberg itu adalah beberapa ahli yang memiliki kontribusi besar dalam teori ini. Selain itu ada juga yang namanya teori perencanaan partisipatif atau yang disebut juga participatory planning theory, yang dimana teori ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, termasuk karyawan, manajemen, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Nah, di sini perencanaan partisipatif dapat meningkatkan dukungan, komitmen, dan juga efektivitas rencana. Teori ini juga sering dikaitkan dengan praktik manajemen demokratis. Lalu selanjutnya ada teori pengembangan perencanaan atau planning development theory. Teori ini lebih berfokus pada perencanaan dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan juga wilayah. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti pembangunan berkelanjutan, lalu mengenai ketidaksetaraan, dan juga pembangunan komunitas. Dan yang terakhir yaitu teori rencana kepemimpinan atau disebut sebagai leadership planning theory. Ya, dalam teori ini mengaitkan perencanaan dengan peran kepemimpinan dalam organisasi. Nah, di sini perencanaan dalam konteks ini sering digunakan nih sebagai alat untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan oleh pemimpin organisasi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa perencanaan itu adalah proses yang melibatkan penyusunan langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini konsep perencanaan melibatkan beberapa aspek penting yang harus dipahami dan diterapkan dalam proses perencanaan. Nah, berikut ini adalah beberapa konsep perencanaan yang mendasari proses perencanaan, yaitu yang pertama itu tujuan dan sasaran, harus ada tujuan dan sasaran. Lalu yang kedua itu ada rasionalitas, yang ketiga ada fleksibilitas, yang keempat ada adaptabilitas, dan kelima ada kontinuitas dan berkesinambungan, yang keenam ada integrasi, 7 ada partisipasi, dan lagu 8 ada prioritas, yang ke-9 ada penyusunan alternatif, ke-10 ada penilaian resiko, yang ke-11 harus ada pengukuran dan evaluasi, dan ke-12 harus ada koordinasi, yang ke-13 harus ada komunikasi, dan ke-14 harus adanya konsistensi. Lalu seperti apa ya aspek perencanaan dalam administrasi pemerintahan? Yuk kita simak kembali bersama-sama mengenai aspek perencanaan dalam administrasi pemerintahan, yang dimana memiliki tujuan, proses, kerangka, tahap-tahap, pendekatan, harus ada metode, ada kegunaannya, serta pelaksanaan dan pengawasan yang penting. Nah, yang pertama, tujuan perencanaan dalam administrasi pemerintahan. Perencanaan bertujuan itu untuk mengoptimalkan sumber daya, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, serta mencapai tujuan jangka panjang pemerintah. Lalu yang kedua, ada kerangka perencanaan dalam administrasi pemerintahan. Nah, di sini kerangka perencanaan mencakup penetapan visi dan misi, pengidentifikasian,
lalu tentang isu strategis, ada perumusan tujuan, adanya prioritas, program, proyek, serta alokasi sumber daya yang tepat. Lalu bagaimana ya tahap-tahap perencanaan dalam administrasi pemerintahan? Jadi tahap yang pertama yaitu kita harus bisa menganalisis situasi. Yang pertama, dilakukan pengumpulan data, lalu menganalisis masalah, dan juga mengidentifikasikan peluang untuk menjadi pengembangan kebijakan. Lalu dilakukan mengembangkan rencana, lalu membuat rencana yang spesifik, terukur, mencakup sasaran, strategi, serta kegiatan yang harus dilakukan. Lalu menyusun kebijakan, di mana menggabungkan rencana ke dalam dokumen kebijakan yang membantu tindakan pemerintah. Nah, dalam perencanaan tertentu ada saja nih pendekatan dan metode perencanaan dalam administrasi pemerintahan juga ya. Berikut ini beberapa pendekatan dan juga metode perencanaan dalam administrasi pemerintahan. Yaitu yang pertama itu adalah pendekatan kolaboratif. Yang dimana pendekatan kolaboratif ini melibatkan semua pemangku kepentingan, dalam proses perencanaan untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan kebijakan. Lalu ada metode manajemen proyek. Dalam metode manajemen proyek menggunakan alat-alat seperti Gantt chart dan pemantauan progres untuk mengelola dan mengukur kesuksesan kegiatan dalam perencanaan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pendekatan berbasis data. Dengan pendekatan berbasis data ini menggunakan analisis data dan statistik untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan mengukur efektivitas kebijakan. Lalu apa sih kegunaan perencanaan dalam administrasi pemerintahan? Kegunaan perencanaan dalam administrasi pemerintahan yaitu yang pertama, untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas. Dalam perencanaan, memastikan bahwa tindakan pemerintah konsisten dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Nah, yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Di sini perencanaan akan mengarah pada pemantauan dan evaluasi yang rutin, sehingga pemerintah itu dapat bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan. Dan yang terakhir adalah optimalisasi penggunaan sumber daya, yang dimana perencanaan akan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Dan yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai contoh kasus perencanaan. Di dalam menyusun perencanaan ini perlu adanya latar belakang. Kemudian langkah-langkah dalam proses perencanaan itu diantaranya harus melakukan identifikasi masalah. Lalu harus ada penetapan tujuan dan sasaran. Lalu dianalisis sumber dayanya nih, seperti apa. Lalu dilakukanlah perencanaan anggaran. Lalu dilakukan kajian dampak, konsultasi dengan para pihak terkait. Lalu dilihat juga bagaimana partisipasi masyarakat dan juga pengembangan rencana tindakan. Dan jangan lupa harus ada pengukuran dan evaluasi untuk pelaksanaan dan pengawasan. Lalu dilakukan juga evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya ada juga nih contoh kasus perencanaan dalam inovasi, misalnya pelayanan IKTP contohnya ya. Ada perencanaan dalam inovasi pelayanan kartu tanda penduduk di KTP ya. Adalah langkah penting ya ini untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Nah, di mana inovasi dalam pelayanan KTP ini dapat mencakup penggunaan teknologi baru, proses yang lebih efisien, dan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan dalam inovasi pelayanan KTP. Yang pertama, dianalisis dulu, diidentifikasikan dulu. Kita yang pertama identifikasikan masalah dan kebutuhan.
dianalisis kebijakan dan evaluasi pelayanan KTP yang sudah ada sebelumnya untuk diidentifikasikan masalah dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Termasuk dalam analisis ini adalah memahami keluhan masyarakat dan tantangan administratif yang mungkin dihadapi. Lalu yang kedua, kita harus menetapkan tujuan inovasi. Tentukan nih tujuan yang ingin dicapai dengan inovasi pelayanan KTP itu, misalnya untuk mengurangi waktu pengolahan permohonan, meningkatkan keamanan data, atau meningkatkan aksesibilitas layanan. Yang ketiga, lalu kita harus melibatkan pihak terkait, yang dimana melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam proses perencanaan. Dapatkan masukan dari mereka tentang perubahan yang diinginkan itu seperti apa dan kendala yang mereka alami itu seperti apa. Lalu dilakukanlah penyusunan rencana strategis. Dibuat rencana strategis inovasi pelayanan KTP yang mencakup langkah-langkah, yang mencakup langkah-langkah konkret, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaannya seperti apa. Yang rencana ini harus mencakup rencana komunikasi kepada masyarakat. Yang kelima ini adalah pengembangan teknologi dan infrastruktur. Jika inovasi melibatkan penggunaan teknologi baru seperti aplikasi berbasis mobile atau sistem informasi terintegrasi, pastikan nih infrastruktur teknologi yang diperlukan itu tersedia dan dapat diakses. Lalu keenam, kita lakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Harus dipastikan bahwa staf yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi menerima pelatihan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi baru atau mengimplementasikan proses baru. Yang ketujuh, diuji coba dan dievaluasi. Dilakukan uji coba terhadap inovasi pelayanan KTP itu di beberapa lokasi misalnya gitu ya. Kita pilih lokasinya lalu kita dicoba. Nah, selama uji coba ini dipantau kinerja sistem dan identifikasi masalah yang mungkin muncul. Nah, lalu dilakukan perbaikan dan pengoptimalan yang berdasarkan hasil uji coba dan masukan dari pengguna. Lalu kita lakukan perbaikan dan pengoptimalan terhadap inovasi yang telah diterapkan. Peluncuran resmi. Setelah uji coba berhasil dan inovasi siap untuk diterapkan secara luas, lakukan peluncuran resmi layanan KTP yang baru kepada masyarakat. Dan dilakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Ini harus terus diawasi dan terus dievaluasi kinerja inovasi misalnya pelayanan KTP-nya secara berkala. Berikan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka seperti apa gitu ya. Lalu harus ada komunikasi dan edukasi masyarakat. Yang dimana harus dilakukan nih kampanye komunikasi yang efektif untuk menginformasikan masyarakat tentang perubahan dalam pelayanan KTP dan cara mengaksesnya. Lalu harus ada nih kepuasan pelanggannya, seperti apa bisa dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan melalui survei atau umpan balik langsung untuk memastikan bahwa inovasi pelayanan KTP itu memenuhi harapan masyarakat. Dan yang ke-13 itu bisa melihat transparansi dan keamanan data gitu ya. Pastikan bahwa data-data pribadi yang dikumpulkan itu dalam proses pelayanan KTP itu dijaga dengan ketat untuk menjaga privasi dan keamanan masyarakat. Nah, inovasi dalam pelayanan KTP ini dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan juga kepuasan pelanggan serta membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administratif warga negara. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran pada kali ini? Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran mengenai perencanaan ini ya. Sekian video pembelajaran ini. Izinkan saya menutup pembelajaran kali ini dengan pantun. Ya. Burung dara, burung cendrawasih. Hidup dan tinggalnya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.